Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Wiranti dari kelas 3D. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas individu korespondensi bahasa Indonesia mengenai surat pengantar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang diperuntukkan untuk memberitahu kepada pihak yang dituju bahwa hal yang ingin dilakukan oleh si pembawa surat telah diketahui dan atas izin seseorang yang bertanggung jawab. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi surat pengantar. Surat ini mempunyai fungsi untuk meyakinkan perusahaan atau instansi yang dituju bahwa pembawa surat tersebut terpercaya atau resmi di bawah tanggung jawab yang mengeluarkan suratnya. Jadi, jika terjadi apa-apa dengan data dari pemilik surat tersebut, maka orang pertama yang bisa ditanya adalah penerbit surat tersebut. Yang ketiga, ada macam-macam surat pengantar. Adapun macam-macam surat pengantar yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ialah sebagai berikut. Yang pertama ada surat pengantar dokumen, yang kedua ada surat pengantar barang, yang ketiga ada surat pengantar sekolah atau universitas, yang keempat ada surat pengantar kerja, yang kelima ada surat pengantar bisnis, yang keenam surat pengantar RT dan RW, dan yang terakhir ada surat pengantar proposal. Yang keempat ada format surat pengantar. Yang pertama ada kop surat. Kop surat berisikan nama instansi, alamat, dan nomor telepon dari instansi yang mengeluarkan surat pengantar. Adanya kop surat berfungsi untuk menunjukkan keresmian dari surat. Yang kedua ada tanggal. Tanggal merupakan bagian penting dari surat pengantar. Hal itu dikarenakan tanggal yang ada di dalam surat menunjukkan kapan dibuatnya surat dan sampai kapan masa berlaku surat pengantar tersebut. Yang ketiga ada bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam surat pengantar adalah bahasa formal yang berpedoman pada PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dengan kalimat yang jelas, singkat, dan padat. Yang keempat ada informasi. Isi surat pengantar harus memiliki informasi yang jelas dan valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima ada pemberi dan penerima. Pembuatan surat pengantar biasanya ditujukan kepada pihak tertentu sehingga harus mencantumkan nama pemberi dan penerima surat di dalam surat pengantar yang dibuat. Untuk penulisan nama, baik nama penerima atau pemberi harus lengkap beserta jabatan atau instansi yang terkait. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan stempel. Di akhir surat pengantar yang telah diterbitkan harus terdapat nama beserta tanda tangan orang-orang yang mengeluarkan surat pengantar yang disertai dengan stempel resmi instansi terkait. Apabila ingin dilegalkan dapat ditambah materai. Dan yang terakhir ada contoh surat pengantar. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai format surat pengantar. Yang pertama ada kop surat. Kop surat terdiri dari nama perusahaan yang membuat surat tersebut. Lalu ada alamat. Kemudian yang kedua ada tanggal pembuatan surat. Lalu bahasa yang digunakan dalam surat adalah bahasa formal seperti pada contoh tersebut. Lalu ada informasi. Informasi yang dimaksud adalah isi surat pengantar tersebut. Kemudian ada pemberi dan penerima surat. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan stempel. Sekian dari presentasi mengenai surat pengantar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.